Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, salah satu yang menjadi syarat untuk bisa menjadi pengganti Yudas Iskariot adalah orang tersebut mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Yesus, mulai dari pembaptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Hal itu dirasa oleh Santo Petrus sebagai pemimpin para rasul pada waktu itu penting, karena yang mau diwartakan adalah Yesus Kristus yang bangkit. Dan pilihannya pun jatuh kepada Matias. Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Di dalam kisah diceritakan begitu luar biasa. Penuh semangat mewartakan Injil, kendati pun tidak mudah situasinya. Dia tidak pernah menyerah. Yang hidup di dalam pikirannya hanyalah warta tentang kebangkitan Yesus Kristus sampai kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita pun kalau pada kesempatan ini berhimpun bersama-sama merayakan Ekaristi, tidaklah terlalu berlebihan kalau kita menyebut kita adalah hasil dari pewartaan yang dibuat oleh Santo Matias itu. Dalam sejarah yang begitu panjang, dalam pergulatan iman yang begitu berlika-liku, akhirnya kita diperkenankan untuk mengenal siapakah Yesus Kristus, untuk mengimani Yesus Kristus, dan untuk hidup
berlandaskan pada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bagi saya, tidaklah juga berlebihan kalau pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya Matias yang dipilih oleh Allah, tetapi kita pun sebagai pengikut-pengikut Yesus adalah menjadi orang-orang pilihan dari Tuhan Allah itu sendiri. Kita boleh beriman bukan karena kehendak kita, tetapi karena Dia yang memilih kita. Kita memberikan tanggapan atas pilihan Tuhan itu. Saya sadar kita semua mengalami bahwa tidak mudah menjadi pengikut Yesus. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa, karena nyatanya kendati pun berbagai macam kesulitan ada di depan mata kita, menghantam kita, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk berdiri dengan tegak, mengimani dan mewartakan Yesus Kristus. Marilah Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita mampu menjadi Matias kecil di dalam lingkungan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.